Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayozi Iksan, NIM 4520016. Di sini saya akan menjelaskan hasil ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Filsafat Timur. Saya akan menjelaskan 6 sistem filsafat India. Pengertian filsafat India. 6 aliran dalam sistem filsafat ortodok India dikenal dengan istilah Sat Dasarnas. Kata dasarna memiliki arti persepsi langsung, pandangan kontemplatif, penglihatan spiritual. Secara filosofis, kata dasarnas ini artinya pengetahuan tentang prinsip tertinggi atau pola yang melandasi kreasi fenomena dan tentang pembagian kategori unsur-unsur yang membentuk pola-pola tersebut. Dalam ajaran filsafat Hindu, dasarna berarti pandangan tentang kebenaran. Jadi, Sat Dasarna berarti 6 pandangan tentang kebenaran yang mana merupakan dasar dari filsafat Hindu. Keenam sistem filsafat tersebut dikelompokkan menjadi 3 pasangan. 3 pasangan itu ialah Nyaya Vaisesika, Samkhya Yoga, dan Mimamsa Vedanta. Selanjutnya ada aliran-aliran dalam filsafat India. Yang pertama, Nyaya Vaisesika. Pengertiannya, filsafat Nyaya itu didirikan oleh Gautama. Nyaya itu dalam arti yang sempit berarti silogistis. Sedangkan dalam arti yang lebih luas, Nyaya itu artinya pemeriksaan objek-objek melalui bukti-bukti. Jadi dapat dikatakan bahwa Nyaya adalah filsafat India yang mengemukakan kebenaran menggunakan rasio atau akal. Adapun filsafat Vaisesika, itu aliran ini didirikan oleh Kanada. Vaisesika mengambil nama dari kata Visesa yang artinya kekhususan yang merupakan ciri pembeda dari benda-benda. Ajarannya, sistemnya ya, itu mengutamakan logika. Selain mengutamakan logika, sistemnya ya ini juga berurusan dengan jiwa, pikiran, tubuh, intelek, panca indera, serta objek-objeknya. Selain itu, sistemnya ya ini juga berbicara tentang logika, tetapi juga membicarakan ganjaran baik dan buruknya tindakan manusia. Kemudian sistem filsafat Vaisesika menggunakan 7 kategori untuk menganalisis secara menyeluruh semua komponen yang ditemukan dalam alam semesta dan hubungan yang terletak di antara mereka agar dapat memanfaatkannya untuk tujuan material. 7 kategori ini itu adalah pertama substansi, yang kedua kualitas, yang ketiga tindakan, yang keempat identitas umum, yang kelima individualitas, partikularitas, yang keenam hubungan relasi, kemudian pengangkalan, negasi, dan non-eksistensi. Selanjutnya, yang kedua, Samkhya Yoga. Pengertiannya, kata Samkhya berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya renungan. Samkhya adalah metode untuk merealisasikan fakta filsafat tertinggi melalui pengetahuan. Pendiri aliran Samkhya ini adalah Kapila. Sedangkan yoga berarti kontemplasi, mewakili metode untuk merealisasikan fakta yang sama melalui mediasi yang tetap dan konsisten. Pendiri aliran yoga ini adalah Patanjali.
Yang ajarannya. Ya, adapun ajarannya yang pertama, Samkhya dan yoga berurusan dengan dua kategori dasar dari realitas. Dua kategori dasar dari realitas menurut ajaran Samkhya dan yoga ini adalah purusa, purusa dan prakriti. Yang kedua, ada dua faktor dalam proses mendapatkan pengetahuan, yaitu objek pengetahuan dan proses mengetahui. Jadi objek pengetahuan ini adalah modifikasi pikiran menurut ajaran Samkhya dan yoga. Kemudian untuk proses mengetahui itu adalah proyeksi gelombang yang muncul dari objek dan diproyeksikan ke dalam dunia kasat mata. Yang ketiga, menurut sistem Samkhya, penderitaan dapat dihilangkan hanya melalui pengetahuan yang benar yang muncul dari pembedaan yang benar antara diri dan bukan diri. Jadi, menurut sistem Samkhya, penyebab penderitaan itu adalah pengetahuan yang salah. Menurut Samkhya, pembebasan akhir hanya dapat dicapai melalui pengetahuan, sedangkan yoga menawarkan teknik psikofisikal untuk mencapai pengetahuan ini. Jadi tanpa ada pengetahuan ini tidak akan didapatkan tanpa adanya disiplin keras lewat latihan yoga yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian ada Mimamsa Vedanta. Pengertian ini secara etimologis, kata Mimamsa ini artinya bertanya atau penyelidikan yang rasional. Filsafat Mimamsa ini dirumuskan oleh Jaimini, sedangkan Vedanta dirumuskan oleh Vyasa. Sedangkan sistem Mimamsa Vedanta adalah dua bagian dari satu filsafat yang mewakili unsur paling ortodok dari tradisi Weda. Adapun ajarannya, jadi yang pertama, Mimamsa tidak mengenal eksistensi Tuhan yang kosmis yang memberikan hukuman atau hadiah pada tindakan individual yang dilakukan oleh jiwa individual. Jadi menurut sistem Mimamsa ini, tindakan sendiri menghasilkan ganjarannya sendiri. Menurut sistem filsafat Mimamsa ini, jiwa itu terbebas jika ia naik ke surga. Yang kedua, sistem filsafat Vedanta merupakan sistem filsafat yang mempertahankan filsafat panteistik Mimamsa, tetapi menganggap seluruh alam semesta itu berasal dari satu esensi abadi, yaitu Brahman. Menurut sistem filsafat Vedanta ini, Brahman itu adalah roh universal yang impersonal. Jadi Brahman itu tidak memiliki sifat atau tindakan. Brahman itu adalah pencipta dan ciptaan, sekaligus ciptaan. Brahman menciptakan alam semesta dari dirinya dan melalui dirinya. Materi untuk penciptaan alam semesta itu berasal dari dirinya dan melalui dirinya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.